atas nama almarhum papiku. Itu selalu always, karena aku pernah janji sama papiku bahwa aku selalu memberikan makan. Kan kalau almarhum meninggal itu tidak, yang diputus oleh Allah itu kan, yang tidak diputus oleh Allah itu kan doanya anak yang soleh dan juga sedekahnya anak-anaknya buat orang tuanya walaupun beliaunya sudah meninggal. Nah, aku tuh merasa bahwa ketika aku sudah terbangun dari tempat tidur, aku bangun itu setiap harinya aku aja bisa makan. Aku bisa sampai saat ini aku bisa bernafas. Itu karena papi aku yang kasih makan sampai aku udah dewasa. Makanya aku kasih sedekah itu buat papi aku bisa makan di sana. Gitu loh. Jadi sedekah itu bukan melulu buat lebaran, bukan buat Idul Adha, Idul Fitri atau apapun itu, atau Jumat berkah. Ya kan, mungkin kalau teman-teman lihat di sini ada Jumat berkah. Nah, tapi sedekah itu ada sebagian orang. Makanya kan sedekahlah kepada saudara sendiri dulu untuk disejahterakan, baru orang lain. Nah, setiap hari banyak ART-ART yang ada di rumah. Mungkin setiap harinya Mbak aku bisa kasih berapa, misalkan itu buat papi aku untuk makan di sana gitu. Jadi ibaratnya tuh gini, believe it or not ya, kalau aku sih percaya papi aku tuh tiap hari kan harus makan. Misalkan papi aku dapat mohon maaf nih, namanya manusia tidak ada yang sempurna, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Papi aku misalkan mau disiksa oleh Allah, tapi ketika kita memberikan sedekah, ketika kita mendoakan papi aku, kan papi aku terselamatkan di sana. Tapi luar biasa ya, jatuh Ambir juga sudah 4 tahun lebih, berarti dan setiap hari Jumat Mami juga selalu berbagi rutin ya Mami ya? Alhamdulillah iya, udah hampir 5 tahun loh, bukan 4 tahun sayang, udah mau 5 tahun. Dan mungkin teman-teman di sini juga udah tahu, tapi akhirnya aku kasih tahu kan gitu. Yang sebenarnya aku nggak mau kasih tahu, itu pun kalau ada catering pun aku kan gantian, aku bagi-bagi supaya mereka dapat rezeki dari aku. Karena kan di sini tuh kalau catering satu orang kan kasihan, yang lain kan juga pengen dapat rezeki dari aku untuk mendapatkan job dari aku. Nah, itu aku bagi-bagi. Kalau ditaruh di story bukan pamer juga. Kadang mereka minta promosi untuk bantuin, Mami DP bantuin aku dong promosiin catering aku. Jadi itu aku bukan gratis gitu, maksudnya bukan gratis aku mereka catering di sini, bukan. Aku tetap bayar, tapi mereka justru aku gratisin untuk mempromosikan catering mereka. Gitu. Itu pun kadang salah di mata orang. Aduh, Jumat berkah kok pamer-pamer, kok taruh upload gitu, bukan. Aku membantu cateringnya gitu. Aku tetap bayar sama cateringnya, dan tidak ada setengah, tidak ada berapa, tetap aku bayar. Waktu itu aku juga pernah nanya cateringnya, bahkan itu tuh juga kayak dari makanan yang Mami suka, terus akhirnya Mama bagi ke yang banyak orang. Jadi gini, makanya aku memberikan beras 5 kilo, itu harus beras yang bagus. Karena yang aku makan, itu yang aku harus makasih. Begitupun juga makanan yang aku suka, itu yang aku kasih ke mereka. Kalau kita memberikan kepada orang, kita tidak boleh memberikan makanan yang tidak kita suka. Itu sih katanya gitu kalau aku ke kajian-kajian. Pak, kemarin dapat nggak sembako dari saya? Dapat apa Pak? Ini ada bapaknya, dapat banyak isinya. Dapat 1 dus sama telur termasuk. Iya, jadi ada telur, ada beras, ada Indomie. Iya. Akhirnya ngomong ya, sebenarnya nggak pengen diomongin gitu. Tapi ya sudah, maksudnya ini memotivasi yang lain aja. Mudah-mudahan aku bisa lebih kaya lagi, jobnya lebih banyak lagi, program aku lebih awet lagi, sehingga aku bisa berbagi lebih daripada itu. Tapi dibanding-bandingin sama artis lain kayak Tinting gimana Mei? Itunya, tanggapannya? Ya nggak apa-apa, namanya manusia. Kan kalau kita itu ngikutin apa yang ada dalam pikiran manusia kan capek ya. Jadi biarkan itu menjadi penilaian Allah aja buat saya. Terakhir Mi, Mami kan dulu pernah juga seprogram sama Raffi Ahmad. Sekarang Raffi lagi ini nih, gara-gara dia habis beliin perahu buat mereka. Nah, Mami sendiri pernah nggak sih ngelihat kebaikan Kak Raffi yang kayak berbagi gitu? Kalau aku lihat Raffi itu baik ya orangnya ya. Selalu membantu teman-teman yang lagi kesusahan. Jadi kalau misalkan banyak orang yang iri itu, saya rasa dimaklumi aja. Namanya orang mungkin kepengen posisinya seperti Raffi yang bisa berbagi tapi tidak bisa gitu. Tapi kalau misalkan mau tanya tentang seorang Raffi Ahmad, Raffi Ahmad tuh orang yang paling baik. Orangnya juga kan waktu itu dulu pernah aku pernah titip parfum sama dia, dan itu sampai saat ini aku ingat. Aku titip parfum ya, waktu itu parfum di Dubai, dan itu parfum kesukaan saya. Dia beliin bukan cuma 1 loh, dia beliin 15 biji. Mami bagi-bagiin juga tuh ya? Enggak, buat saya itu favorit banget, itu nggak ada di Indonesia kecuali di Dubai. Nah, itu kebaikan Raffi, dan mungkin
juga teman-teman yang lain juga mendapatkan kecipratan kebaikan dari beliaunya. Tapi Mami pernah dibantu juga nggak sih Mi? Kan Mami udah lama tuh program sama dia dari dulu banget. Dibantu dalam apa? Mungkin pernah dapat kebaikan Raffi nggak? Pernah Ya itu dibantu? parfum. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain pernah diundang nyanyi sama beliaunya. Maksudnya beliaunya juga ibaratnya pernah mereferensikan saya di tempat ini untuk menyanyi. Beliaunya baik. Kalau lihat berbagi ke sekitar pernah nggak Raffi? Kalau ke teman-teman artis saya banyak dengar, iya. Dan kalau ke sekitar udah nggak usah diragukan lagi. Raffi memang the best untuk memberikan atau membagi-bagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi kalau orang yang membutuhkan itu rasa syukurnya beda dengan orang yang tidak membutuhkan. Kalau orang yang membutuhkan itu kebanyakan rasa terima kasihnya itu luar biasa. Jadi itulah aku salutnya sama Raffi yang tidak pernah capek untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena membantu tuh dia dalam nilai ya Mi ya. Karena membantu itu kan yang dinilai itu adalah keikhlasan hati dan ada setiap saat. Jadi kalau kita membantu orang, makanya kan berilah kepada orang yang tepat sehingga rasa syukurnya itu luar biasa. Jangan memberi kepada orang yang tidak tepat. Makanya akhirnya tidak dikenang sama mereka. Tapi kalau kita memberikan kepada orang yang tepat kayak kemarin, aduh mereka Mami DP ketika saya banyak dibully, banyak orang yang nge-DM saya, banyak orang yang sampai bahkan dari RT RW setempat dari Jember tuh pada teleponin saya, sampai saya dipanggil sama Pak Bupati Jember juga untuk menyemangati saya untuk tidak bosan untuk berbagi. Karena itulah ya, jadi banyak orang-orang tuh sampai nangis, Mami DP aku senang dikasih, jangan sampai bosan ya untuk dikasih kita lagi. Saking gitunya loh mereka, coba bayangin. Jadi ya itulah, berarti tandanya aku tidak salah memberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi omongan netizen tidak terdengar ya Mi. Bisa? Kasih ya Mami. Makasih sayang, dadah.